warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan makalah dari kelompok kami yang berjudul konsep dasar konsep pendidikan inklusif yang akan didiskusikan oleh Vanessa. Baik, apa inklusi? Baik, pengertian pendidikan inklusi. Inklusi berasal dari kata inclusion yang berarti melibatkan atau mengajak, yang antonimnya eksklusif berasal dari kata exclusion, artinya mengeluarkan atau memisahkan. Definisi inklusi dipakai untuk menunjukkan sebuah lingkungan yang ramah untuk semua orang dengan mengajak dan mengikutsertakan orang dari berbagai keanekaragaman, kemampuan, status, kondisi, latar belakang, etnik, budaya, dan lainnya. Di Indonesia, pendidikan inklusi didefinisikan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar sama dengan anak sebayanya di sekolah tersebut. Sedangkan menurut J. David Smith, inklusi merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan bagi anak-anak berkelainan atau penyandang hambatan atau cacat ke dalam program-program sekolah. Istilah pendidikan inklusi banyak orang yang menganggap bahwa pendidikan inklusi merupakan istilah lain dari pendidikan anak berkebutuhan khusus atau pendidikan luar biasa. Konsep yang mendasari pendidikan anak berkebutuhan khusus sangat berbeda dengan konsep pendidikan inklusi. Dengan kata lain, inklusi bukan istilah lain dari pendidikan anak berkebutuhan khusus atau pendidikan luar biasa. Adapun pengertian dan pendidikan inklusi yang sudah diterima oleh banyak pihak, yaitu definisi yang diambil dari seminar tentang pendidikan inklusi yang diadakan di Agra, India, yang disetujui oleh 55 partisipan dari 20 negara dengan hasil yang pertama, pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang lebih luas dari pendidikan formal yang mencakup rumah, masyarakat, non-formal, dan sistem informal. Yang kedua, pendidikan inklusi lebih menghargai dan mengakui bahwa semua anak dapat belajar dan dapat mengalami hambatan pada saat tertentu. Yang ketiga, pendidikan inklusi menghargai setiap anak memiliki perbedaan. Yang keempat, pendidikan inklusi memiliki kurikulum, sistem, dan metodologi yang memenuhi kebutuhan semua anak. Pendidikan inklusi bersifat dinamis dan bersifat kesinambungan. Yang keenam, pendidikan inklusi adalah salah satu strategi untuk memajukan dan mewujudkan masyarakat inklusif. Yang kedua, landasan pendidikan inklusi. Di Indonesia, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 15 yang menyatakan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi anak-anak yang berkelainan maupun anak-anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa yang dilaksanakan secara inklusi di satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan peraturan tersebut, maka warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan tidak terkecuali yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental berupa pendidikan inklusi. Selain itu, pendidikan inklusi di Indonesia secara khusus diatur dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 dari pasal 1 sampai 15. Selain undang-undang dan Permendiknas di atas, pendidikan inklusi juga diatur dalam Surat Edaran Dirjen Nomor 380-C-C6-MN-2003 tanggal 20 Januari 2003 tentang pendidikan inklusi yang berisi bahwa pendidikan inklusi diselenggarakan dan dikembangkan sekurang-kurangnya 4 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SM, dan SMA di setiap kabupaten atau kota. Adapun prinsip dan pelaksanaan pendidikan inklusi dalam penyelenggaraan
pendidikan inklusif. Ada beberapa prinsip umum yang harus dipahami oleh setiap penyelenggaraan pendidikan, kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan lain-lain. Yang pertama, pendidikan yang ramah. Pendidikan inklusif harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah dan terbuka dalam menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan yang ada. Kedua, pengembangan seoptimal mungkin. Pada dasarnya, setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidikan harus diusahakan untuk menyesuaikan dengan kondisi anak. Yang ketiga, kerjasama. Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait. Keempat, perubahan sistem. Sekolah harus berani fleksibel dalam implementasi penyelenggaraan pendidikan. Perlu diperhatikan setting kelas yang cocok, kemungkinan perlu modifikasi program belajar dan sistem pembelajaran yang sesuai bagi masing-masing. Perlu implementasi pendidikan inklusif di sekolah dasar. Pada pelaksanaan pembelajaran untuk pendidikan inklusif di sekolah dasar ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu kurikulum yang fleksibel untuk anak-anak yang memiliki kelainan dan keterbatasan mental di kelas reguler. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran, pendidikan inklusif guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang ramah, yang memungkinkan semua peserta didik dapat belajar dengan menyenangkan dan nyaman. Walaupun pelaksanaan sekolah inklusif tidak semudah dibandingkan dengan sekolah umum. Model-model pendidikan inklusi yang berlaku di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia terdiri atas beberapa macam model, yaitu yang pertama kelas reguler, yang kedua kelas reguler dengan full out, yang ketiga kelas reguler cluster dan full out, dan keempat kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, kelima kelas khusus penuh. Selain itu, kurikulum yang digunakan pada pendidikan inklusif disederhanakan dan diimprovisasi sesuai dengan tahap perkembangan anak yang memiliki keterbatasan tersebut. Berikut ini adalah beberapa komponen kurikulum yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan anak-anak sekolah dasar pada layanan pendidikan inklusif. Yang pertama, tujuan. Tujuan merupakan hal penting yang akan mengarahkan semua kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, tujuan kurikulum disesuaikan dengan tuntutan, kondisi dan kebutuhan. Pada umumnya, tujuan kurikulum untuk anak yang memiliki keterbatasan disamakan dengan anak-anak yang reguler. Hanya saja proses pencapaian dan tujuan itu yang berbeda, disesuaikan dengan kondisi anak. Yang kedua, materi atau bahan ajar. Materi dan bahan ajar yang digunakan di sebuah sekolah tentunya mengandung materi yang berorientasi pada tujuan pembelajaran. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah salah satu cara penyampaian materi dari bahan ajar yang ada guna mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan perantara yang digunakan pada strategi pembelajaran yang di dalamnya terdapat materi pembelajaran. Yang kelima, evaluasi kurikulum. Evaluasi merupakan hal penting guna mengukur tingkat keberhasilan dari sebuah pembelajaran